Salib Yesus beratnya 150 kilo, dan itu yang harus Yesus pikul selama berapa kilometer dari tengah Yerusalem sampai di bukit Golgota. Dan dia pikul itu nggak dalam tubuh sehat, udah tidur, udah sarapan, enggak. Dia pukul itu setelah dia dipukul, setelah dia dicambuk dan dicabut jenggotnya. Dia pikul itu dalam keadaan bukan tubuh yang utuh atau berpakaian. Kayunya kasar dan cungkil-cungkilannya menggesek bukan cuma kulitnya, tetapi punggungnya yang udah menganga dengan luka-luka robekan. Kulit dan daging menggelantung campur dengan keringat dan darah, perih luar biasa. Dan dia harus pikul salib 150 kilo itu karena engkau. Paku Romawi tebalnya 1,9 cm, tetapi panjangnya 20,32 cm. Dan itu nusuk ke tangannya. Tangan Yesus tidak salah, tangan kita yang bersalah. Kita yang bersalah dengan tangan ini, suka nyusahin orang dan lukai Tuhan. Paku 20 cm itu tembus kakinya. Bukan karena kaki Yesus suka membawa dia pergi ke tempat-tempat yang salah, tetapi karena engkau yang suka jalan di jalan-jalan orang berdosa dan pergi ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Yesus tersandung dan jatuh 3 kali pada saat memikul salib ke Golgota. Pasti sudah hampir hilang kesadaran karena siksa luar biasa dan capek luar biasa. Yesus lapar dan kehausan, diadili dari pengadilan ke pengadilan, disiksa selama 17 jam tanpa istirahat, nggak boleh tidur, dan minum pun tidak dikasih, sampai dia berkata, aku haus. Dari pengadilan Pilatus pindah ke Herodes, pindah ke Pilatus, pindah ke Herodes, dan dimulai dari pengadilan Sanhedrin, mahkamah agama. Dari pengadilan ke pengadilan, semua orang yang berkata aku murid Yesus, semua lari tinggalkan dia. Dan Petrus berkata, aku nggak kenal dia. Dia yang sebelumnya berkata, lebih baik aku mati demi Yesus. Orang itu yang berkata aku nggak kenal Yesus 3 kali, dan semua murid-murid lari tinggalkan dia. Kawan, ada 5.480 luka di sekujur tubuh Yesus. Yesus tidak pernah lukai orang, tapi Yesus terluka supaya orang model kita nggak lagi melukai siapapun dan nggak lagi melukai Allah. Bukan cuma 5.000 luka, ada 150 luka cambuk menganga di punggung Yesus. 17 duri menusuk dan menembus masuk kepalanya. Itu durinya gede banget, dan itu dipaksa dipambatkan ke kepala supaya mahkota itu nggak copot. Kepala Yesus ditusuk dengan duri bukan karena kepala Yesus, pikiran Yesus jahat, karena kita yang suka mikir ngaco, mikir egois, mikir jahat tentang orang, mikir jorok terus. 6,5 liter darah Tuhan tercurah selama dia disiksa. 6,5 liter. Ada 350 tentara dan 50 pasukan berkoda seret Yesus, mencambuk serta menggebuki dia di sepanjang jalanan kota Yerusalem. Sampai akhirnya menurut kalender kita, kalender Al-Masehi, kalender Masehi, Yesus wafat mengenaskan pada tanggal 7 April tahun 30 Masehi. If you feel the pain of Jesus Christ, kalau Anda rasakan sakitnya yang bukan cuma melukai tubuh Yesus, tapi hari ini izinkan saya berkata, melukai hati Yesus, Anda akan jadi Kristen yang tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Anda akan mudah ditegur, mudah dikoreksi, dan Anda akan makin sukar berbuat dosa karena Anda nggak mau salibkan Tuhan Yesus lagi. Setiap kali Anda pecahkan roti ini, ingat, tubuhnya remuk bukan karena dia jahat, tapi karena engkau jahat. Bukan paku Romawi yang hancurkan tulangnya, perbuatan tanganmu yang gebuki dia. Maukah engkau terima karya salib Yesus bagi hidupmu, untuk menjadikan dia bukan cuma jin penjawab doa, bukan cuma tabib penyembuh sakit, bukan cuma satpam penjaga hidup, bukan cuma gunung kawi pemberi berkat, tetapi Tuhan Mesias, anak Allah atas hidupmu.